Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra. Saya merupakan mahasiswa STI/STMB jurusan akuntansi yang sedang mengambil mata kuliah Auditing 2. Dan saat ini saya tergolong ke dalam kelompok 6 yang sedang mengambil studi kasus Baker Hughes beserta KMPG. Dan saat ini saya akan memaparkan tentang studi kasus tersebut. Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Penyuapan yang dilakukan oleh eksekutif Baker Hughes Incorporation merupakan sebuah perusahaan peralatan pengobaran minyak bumi pada tahun 1999. Baker Hughes Incorporation menyuap aparat pajak Indonesia sebesar 75 USD agar anak perusahaannya di Indonesia, yaitu PT Eastman Christensen, memperoleh pengurangan pajak sebesar 3 juta US dari 3.200.000 USD menjadi 270.000 US. Penyuapan tidak dilakukan sendiri oleh Baker Hughes Incorporation, melainkan dengan konsultan pajak mereka, yaitu KPMG SSH, salah satu kantor akuntan terbesar di dunia. Uang penyuapan dimasukkan sebagai bagian dari bagian KPMG SSH atas jasa konsultasi yang diberikan. Total tagihan sebesar 143.000 US terdiri dari 75.000 US dollar sebagai uang suap dan 68.000 US dollar sebagai uang jasa konsultasi yang sebenarnya. Setelah melakukan penyuapan, penasehatan anti suap Baker Hughes Incorporation melihat risiko yang besar bagi perusahaan jika sampai diketahui melalui penyuapan. Oleh karena itu, mereka kemudian melaporkan secara sukarela kasus ini kepada SEC dan memecat para eksekutif yang terlibat dalam penyuapan ini. Pada tahun 2001, Baker Hughes Incorporation menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dengan membayar denda, dan dengan demikian pihak-pihak yang terkait tidak terungkap di pengadilan. Di Indonesia sendiri, berita mengenai tindak lanjut atas penyuapan aparat pajak ini tidak diperoleh. Dan selanjutnya terkait penjelasan tentang sudut pandang dari auditor dan manajemen sendiri akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama mungkin dari sudut pandang auditor akan dijelaskan oleh Teh Rani. Untuk itu Teh Rani dipersilahkan. Terima kasih kepada Agus yang telah memaparkan sebuah kasus tentang penyuapan. Nah, di sini saya Rani Rahmawati sebagai auditor. Dari kasus tersebut ada beberapa prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar. Prinsip-prinsip tersebut ada 4. Yang pertama yaitu prinsip integritas. Akuntan yang telah berusaha menyuap untuk kepentingan klien seperti pada kasus tersebut dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. Karena KPMG tidak bersifat profesional pada pihak umum, menyembunyikan suatu rahasia pada penerima jasa. Selain prinsip tersebut, akuntan juga telah melanggar prinsip objektivitas hingga ia bersedia melakukan kecurangan. Di sini sangat terlihat jelas bahwa ia mengabaikan integritasnya sebagai akuntan publik. Kemudian prinsip etika akuntan yang kedua yang dilanggar yaitu prinsip objektivitas. Dalam hal ini, KPMG Sidarta dan Harsono bersikap tidak objektif karena cenderung berat sebelah untuk membela kepentingan kliennya, PT Eastman Christensen, agar mendapatkan keringanan pembayaran pajak. Dan kemudian akuntan mengusulkan pada PT tersebut untuk menyuap pejabat pajak Indonesia. Hasilnya adalah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar sebesar 32 juta dolar menyusut menjadi hanya 270.000 saja. $270.000 saja.
Nah, dari kasus tersebut jelas sekali bahwa KPMG memihak pada kliennya dan melakukan kecurangan dengan menyogok pejabat pajak yang ada di Indonesia. Hal tersebut sudah melanggar prinsip etika akuntan, yaitu prinsip objektivitas. Itu dua prinsip etika akuntan yang telah dilanggar. Ada dua prinsip lagi, dua prinsip etika akuntan lagi yang belum dijelaskan dan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ispiantoro. Kepada Ispiantoro saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Terani atas penjelasan dari kasus Bagarugos ini yang telah dijelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan kembali sebagai pihak auditor. Poin ketiga yaitu prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Dalam hal ini, KPMG Siddharta dan Harsono tidak berlaku dengan hati-hati karena tidak mempertimbangkan efek buruk yang terjadi atas tindakan yang dilakukannya, yaitu kerugian yang harus ditanggung oleh negara demi keuntungan kliennya dan kelangsungan jasa akuntannya agar terus oleh kliennya. PT Assessment Krisis kemahiran profesionalnya tidak digunakan untuk tindakan yang positif, tetapi mengarah ke perbuatan negatif, yaitu melabuhi, mengakali, dan menyuap petugas pajak, sehingga hal tersebut jelas dinilai sangat tidak profesional. Poin keempat, prinsip berlaku profesional. Dalam hal ini, KPMG Siddharta dan Harsono jelas melanggar prinsip-prinsip profesional karena 1. Menyarankan hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada kliennya, yaitu melakukan penyuapan demi mendapatkan keringanan pembayaran pajak. Yang kedua, bersekongkol dengan pihak ketiga, petugas pajak, untuk kepentingan klien dan organisasinya yang berkaitan pada kerugian negara dari sektor pajak. Ketiga, tindakan yang dilakukan KPMG Siddharta dan Harsono berkaitan dengan hal-hal benturan kepentingan. Ya, sekian dari tim auditor. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak manajemen, yaitu Teh Widya. Persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Ispi yang sudah menjelaskan. Saya akan melanjutkan menjelaskan, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Astuti, saya dari kelas karyawan A. Saya akan menjelaskan dari sisi manajemen. Sebetulnya tadi sudah dibahas sedikit oleh teman saya bahwa manajemen dari Becker Hughes sendiri sudah melakukan upaya, yaitu memecat para eksekutif yang terlibat dalam penyuapan ini, dan juga setelah melakukan penyuapan ini, penasihat anti suap dari Becker Hughes ini secara sukarela melaporkan kasus ini. Maka dari itu mereka menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dengan membayar denda, dan pihak-pihak yang terkait tidak terungkap di pengadilan. Nah, saya akan menjelaskan mengacu pada kasus tersebut, maka seharusnya ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Lalu dilakukannya perbaikan sistem akuntansi dan konsistensi penerapan akuntansi yang berlaku umum di perusahaan. Tingkat kewajaran laporan yang diberikan harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Setiap praktisi harus selalu mengacu pada kode etik akuntan publik. Untuk itu, tidak boleh ada penyelewengan selama kerjasama yang dilakukan. Setiap praktisi harus memiliki pengetahuan atau pemahaman berkelanjutan, keahlian teknis, profesionalitas, mental, serta karakter yang jujur dan independen.
memperbaiki sistem pengendalian internal yang berlaku di perusahaan, sebab bila sistem pengendaliannya lemah, maka kecenderungan kecurangan akan semakin besar. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Widya Lestari. Terima kasih. Terima kasih Teh Widya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kesimpulan dari kasus Baker Hughes Corporation ini. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Api yang menyala di Indonesia, asapnya mengembara sampai ke Amerika Serikat. Kronologinya begini, Amerika Serikat memiliki undang-undang yang dinamakan Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA, yaitu undang-undang yang melarang praktek korupsi yang dilakukan di tanah asing. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah Amerika Serikat melakukan aksi hukum terhadap warga asing yang diduga terlibat korupsi dengan pihak Amerika Serikat, baik korporat ataupun perorangan. Dalam kasus gugatan terhadap KPMG SSH, mitra bisnis dari multinational accounting firm KPMG International ini, salah satu pihak yang terlibat secara langsung adalah PT Eastman Christensen atau PTAC. PTAC ini adalah perusahaan Indonesia yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Baker Hughes Corporation, perusahaan pertambangan yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. PTAC ini sendiri adalah pihak yang menurut gugatan SIC dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat meminta KPMG SSH untuk menyogok pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. PTAC berdomisili di Jakarta Selatan. Perintah ini dimaksud agar jumlah kewajiban pajak PTAC dibuat seminim mungkin. Baker Hughes Incorporated menyuap aparat pajak Indonesia sebesar $75.000 agar anak perusahaannya di Indonesia yaitu PT Eastman Christensen memperoleh pulangan pajak sebesar $3 juta dari $3.200.000 menjadi $270.000. Pada kasus ini, prinsip-prinsip yang dilanggar yaitu antara lain yang pertama, prinsip integritas, yang kedua, prinsip objektivitas, yang ketiga, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, dan yang keempat adalah prinsip perilaku profesional. Sekian kesimpulan dari kasus Baker Hughes ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.